Pemerintahan Kabupaten Banyumas mengadakan rapat kesiapsiagaan gempa bumi di wilayah sekitar alun-alun Purwokerto. Berdasarkan hasil pemetaan BPBD, wilayah tersebut memiliki resiko guncangan cukup tinggi akibat kondisi tanah yang lunak dan padat bangunan. Selamat siang semuanya. Saya ingin memastikan seluruh wilayah siap menghadapi kemungkinan gempa bumi. Kesiapsiagaan harus dilakukan sebelum bencana terjadi. Terima kasih Pak Bupati. Berdasarkan hasil pemetaan risiko, wilayah sekitar alun-alun memiliki potensi dampak cukup besar jika terjadi gempa. Banyak bangunan lama, pusat keramaian, serta jalur evakuasi yang masih terhalang parkir dan pedagang. Apakah masyarakat sudah memahami prosedur keselamatan saat gempa? Belum sepenuhnya, Bu. Banyak warga masih berpikir bahwa saat gempa cukup langsung lari keluar rumah. Padahal ada prosedur keselamatan awal seperti drop, cover, dan hold on. Betul Mas, warga saya juga masih bingung. Ada yang langsung panik keluar rumah, ada yang malah kembali masuk untuk mengambil barang. Kami siap membantu penyebaran edukasi melalui media sosial, grup warga, dan pengeras suara kelurahan. Bagus, edukasi harus diperkuat. Jangan sampai masyarakat panik karena kurang informasi. Siap. Dari hasil survei, ancaman utama saat gempa adalah 1. Bangunan runtuh, 2. Kaca pecah, 3. Kepanikan massal, 4. Kemacetan jalur evakuasi, dan 5. Risiko korban tertimpa reruntuhan. Selain itu, terdapat kelompok rentan seperti lansia, anak-anak, ibu hamil, dan penyandang disabilitas. Bagaimana dengan jalur evakuasinya? Kami membagi area menjadi 3 zona. Yang pertama hot zone atau zona merah, area sekitar bangunan retak dan reruntuhan. 2. Warm zone, zona kuning, area triase dan stabilisasi korban. 3. Cold zone atau zona hijau, area aman untuk pengungsian dan posko utama. Lapangan dekat masjid bisa dijadikan cold zone. Bisa Pak, tapi akses jalannya harus disterilkan. Baik, saya instruksikan jalur evakuasi dibersihkan setiap hari Jumat. Pedagang dan parkir liar tidak boleh menghalangi akses evakuasi. Minggu depan kita akan mengadakan simulasi drop, cover, hold on. Selain itu, warga juga akan diajarkan cara mematikan listrik dan gas, cara menggunakan APAR, cara membuat tas siaga bencana, dan cara evakuasi korban sederhana. Kalau ada praktik langsung begini, warga pasti lebih paham. Kami juga akan membuat poster digital dan video edukasi. Ingat, mitigasi adalah investasi keselamatan. Lebih baik kita siap sebelum bencana terjadi. Kenali ancamannya, kurangi risikonya. Pukul 14.17 WIB, aktivitas masyarakat Purwokerto sedang ramai. Mal dipenuhi pengunjung, hotel dipenuhi tamu, masjid sedang digunakan untuk beribadah dan lalu lintas padat. Tanah tiba-tiba berguncang sangat kuat selama sekitar 40 detik. Gempa! Semua lakukan drop, cover, hold on. Lindungi kepala sebisa mungkin menjauh dari bangunan. Menjauh dari bangunan. Pastikan diri aman. Menjauh dari bangunan. Menjauh dari bangunan. Perhatian seluruh pengunjung, jangan gunakan lift, jauhi kaca dan rak barang. Seluruh tamu harap berlindung dari reruntuhan dan juga bangunan. Takut. Jamaah tetap tenang, amankan diri, pastikan menjauh dari bangunan. Menjauh dari bangunan. Amankan diri jamaah, menjauh dari bangunan. Menjauh dari bangunan. Amankan diri masing-masing. Semua tim siaga, lakukan asesmen cepat. Siap. Penetapan zona, area mal yang runtuh ditetapkan sebagai hot zone, area parkir timur sebagai warm zone untuk triase, alun-alun menjadi cold zone dan posko utama. Siap melaksanakan. Siap. Semua petugas wajib menggunakan helm, masker, sarung tangan, dan rompi keselamatan sebelum masuk hot zone. Siap, korban mulai berdatangan ke warm zone. Tim medis melakukan triase metode STAR.
Semuanya dengarkan saya. Bagi korban yang masih bisa mendengar suara saya dan masih bisa berjalan, silakan untuk berkumpul di alun-alun. Lalu tim medis berkumpul. Baik. Tim medis, sekarang bantu saya untuk melakukan triase pada korban. Baik. Baik, lakukan sekarang. Mohon bagi yang bisa mendengar suara saya, ikuti perintah untuk mendekat ke area suara. Ada korban pertama, korban tidak sadar dengan napas cepat, perdarahan hebat, masuk kategori merah, masuk prioritas evakuasi pertama. Ditemukan korban kedua dengan patah kaki, sadar, dan pernapasannya stabil, masuk ke kategori kuning. Lalu ditemukan korban ketiga, keadaan tidak bernapas setelah pembukaan jalan napas, masuk kategori hitam. Laporkan jumlah korban sementara. Baik, untuk korban sementara dengan kategori merah ada 5 korban, kuning 11 korban, hijau 100 korban, dan hitam 2 korban. Bagaimana kesiapan ambulan? Baik, untuk yang tersedia itu ada 2 ambulans, 4 tandu, oksigen portable, dan juga obat emergency. Korban merah diprioritaskan menuju Rumah Sakit Margono. Korban kuning dievakuasi setelah korban merah selesai. Korban hijau diarahkan ke posko pengungsian. Kami sudah menghubungi rumah sakit rujukan. Jalur evakuasi bagian timur aman digunakan. Melalui pengeras suara dan media resmi, saya menghimbau masyarakat untuk tetap tenang, hindari bangunan retak, jangan gunakan lift, ikuti arahan petugas, waspadai gempa susulan, dan gunakan informasi resmi dari pemerintah. Keselamatan masyarakat adalah prioritas utama. Tiba-tiba terjadi gempa susulan selama 10 detik. Gempa lagi. Beberapa warga panik dan berlarian. Semua tetap tenang, jauh dari bangunan. Bagi warga yang bisa mendengar suara saya, silakan bisa mendekat ke area suara. Semua tetap tenang, menjauh dari bangunan. Sebagian reruntuhan mal semakin bertambah parah. Tidak ada petugas yang masuk hot zone tanpa izin. Tambahkan area steril di sekitar reruntuhan. Laporan, oksigen portable tinggal 1 tabung. Korban merah bertambah 2 orang. Segera koordinasi dengan rumah sakit dan PMI untuk tambahan oksigen dan ambulan. Permintaan bantuan tambahan sudah dikirim. Akses jalan selatan macet total. Gunakan jalur alternatif barat untuk ambulan. Terima kasih kepada seluruh masyarakat dan petugas yang tetap tertib. Kesiapsiagaan yang telah dilatih sangat membantu penyelamatan korban. Ingat, drop, cover, hold on. Setelah itu, evakuasi dengan tenang. Siap untuk selamat, siap untuk tangguh. 2 jam setelah gempa, posko pengungsian mulai dipenuhi warga. Tenda darurat didirikan di alun-alun sebagai cold zone utama. Prioritas kita sekarang yaitu pendataan korban, pelayanan kesehatan, kebutuhan dasar, dan dukungan psikologis. Untuk data sejauh ini terdapat 300 warga mengungsi, 7 korban luka sedang dan 2 korban luka berat. Banyak anak-anak menangis dan takut kembali ke rumah. Tim trauma healing segera bergerak. Mahasiswa psikologi dan relawan akan mendampingi anak-anak dan lansia. Kami membutuhkan air bersih, toilet darurat, masker, obat diare, dan ISPA. Masjid dibuka untuk pengungsi, tetapi persediaan air bersih terbatas. PDAM akan mengirim tangki air bersih sore ini. Lakukan edukasi cuci tangan dan penggunaan masker untuk mencegah penyakit di pengungsian. Bangunan hotel roboh dan akses masuk tertutup. Sebagian platform mal runtuh, instalasi listrik harus diperiksa ulang. Bangunan akan diberi label hijau aman, kuning rusak ringan, merah tidak layak huni. Bangunan merah tidak boleh ditempati sampai ada pemeriksaan teknis. Rumah saya retak besar, Pak. Saya takut tinggal di sana. Katanya akan ada gempa yang lebih besar lagi. Mohon tidak menyebarkan informasi yang belum jelas. Informasi resmi hanya dari BPBD dan pemerintah daerah. Kami akan menginformasikan informasi resmi setiap 2 jam sekali. Masyarakat diminta tetap tenang dan tidak percaya hoax.
Saya simpulkan: 1. BPBD melanjutkan asesmen kerusakan. 2. Posko kesehatan dibuka 24 jam. 3. Distribusi logistik diprioritaskan untuk kelompok rentan. 4. Rumah merah tidak boleh dihuni. 5. Trauma healing dilanjutkan selama masa pengungsian. Kami juga akan mengadakan simulasi ulang kesiapsiagaan gempa di setiap RW. Sekarang warga jadi lebih sadar pentingnya mitigasi. Bencana mengajarkan kita pentingnya kesiapsiagaan dan kerjasama. Tetap waspada terhadap gempa susulan. Jangan lupa cek diri, cek keluarga, cek rumah, lapor petugas. Siap untuk selamat, siap untuk tangguh. Meskipun gempa telah berlalu, kesiapsiagaan masyarakat Banyumas terus diperkuat. Mitigasi bukan hanya teori, tetapi tindakan nyata untuk menyelamatkan nyawa kita bersama.